tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Hai Mita Putri, kalian ngapain? Lagi main handphone. Kalian sudah jemur tilam? Belum. Bukannya pun Kak Nova ini nyuruh kami jemur tilam. Gak siapa-siapa kami pun Kak Nova itu sekali aku. Kenapa itu kan otoritas kita, jadi kita harus taat sama dia. Tapi kan mana sekali aku, bapak ibu aja gak ada yang nyuruh. Kalian ingat nggak yang diajarkan di gereja anak Sigu? Kita itu harus taat kepada otoritas. Yang mana sih itu? Yang itu loh, yang otoritas itu yang berasal dari Tuhan dan kita harus menaatinya. Oh yang itu, ingat. Iya. Kami berarti kita harus jemur tilam ya Putri? Iya. Ayo. Perlu ku bantu? Perlu. Oke. 1 hour later. Wah, senang kali Pak ada sesi jemur tilam. Main handphone lah. Lu main apa tidak? Main game. Kau ngapain? Kali tuh. Ngapain kalian minta Jerenia? Main handphone nggak? Handphone Kak. Aduh, kakak ada kerjaan loh. Kakak mau pergi rekaman. Bisa gak gantikan aku nyuci piring? Suka janganlah Kak. Buru-buru loh Kak Winnie. Buru-buru mau pergi. Udah mau telat ini. Gantikan ya Mit. Cuci piringnya Mit. Janganlah Kak. Minta tolong loh Kak Winnie. Bisa gak jar Kak Winnie minta tolong gantikan cuci piring? Bisa Kak. Oh, masih Jerenia aja mau. Minta tolong ya Mit. Gantikan ya Mit. Oh, mas sekali pun aku. Oke Mit. Semangat ya Mit. Dadah Mit. Makasih ya Mit. Sekali aku. Ini ngapain bilang-bilang ya Kak. Nggak apa-apa, Mit. Kan kau ini itu kan otoritas kita. Jadi kita harus menaatinya. Tapi kan kita baru saja jemur tilam, bapak ibu aja nggak ada apa. Nggak ada nyuruh kami, nyuruh kita. Kau masih ingat firman yang diceritakan di gereja Sigu? Bahwa otoritas itu berasal dari Tuhan. Yang mana sih Bang? Ini itu loh yang otoritas itu kita harus menaatinya dan otoritas itu berasal dari Tuhan. Iya juga sih. Berarti kita nyuci piring kan? Oke. Ya, tapi aku bilas ya. Oke. Shalom jagoan Sigu. Wah, hari ini kita kembali beribadah lagi ya Kak. Iya, jagoan Sigu apa kabarnya? Oh, belum ada suaranya Kak. Iya. Oh, udah ada suaranya. Kabar mereka kurasa baik dan luar biasa ya Kak. Iya, sama kayak kita kan? Iya dong. Kenapa tadi ada lihat adegan drama di awal ibadah kita? Udah dong. Apa itu ceritanya Kak? Tentang si Mita dan Jeremia. Kakak melihat mereka kayak mempelajari apa tuh namanya? Oh, kenapa apa? Lupa-lupa ingat ya? Iya, lupa ingat. Oh, Kak Winnie tahu. Jadi tadi itu mereka belajar tentang bahwa otoritas itu berasal dari Allah. Waktu Kak Nova nyuruh mereka untuk jemur tilam, kan si Mita nggak mau. Terus datang Bang Jere, dibilangnya gini, tapi kan Mit, si Nova itu kan otoritas, Kak Nova itu kan otoritas kita.
Jadi harus kita hargain, kita apa yang dibilangnya harus kita lakukan. Itu Kak drama kita di awal tadi. Drama si Jeremia, Mita dan Putri. Belajar tentang bahwa setiap otoritas kita itu berasal dari Allah. Sama dengan kata kunci kita. Kenapa tahu kata kunci kita? Nggak tahu Kak, apa itu Kak? Oh, kita punya kata kunci nih ya, jagoan Sigu. Kata kunci kita adalah setiap otoritas berasal dari Allah, aku mau mentaatinya. Itu Kak Nova. Oh, ayo kita ucapkan sama-sama ya Kak. Bersama Anda Sigu ya. Oke. Kak Nova lah bilang. Jagoan Sigu, apa kata kunci kita? Setiap otoritas berasal dari Allah, aku mau mentaatinya. Yeay. Tepuk tangan dong Kak. Oke. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Jagoan Sigu semuanya siapkan hatinya, pikirannya. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini. Tuhan, hari ini kami Tuhan kembali bersemangat memuji Engkau. Berkatilah Tuhan setiap mulai dari pujian, penyembahan, persembahan, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan setiap Tuhan firman yang disampaikan kami mengerti, dan juga Tuhan kami mau Tuhan melakukannya. Dan hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, berkati kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke Jagoan Sigu, apa kata kunci kita? Setiap otoritas berasal dari Allah, aku mau mentaatinya. Kita ucapin sekali lagi ya, dengan semangat. Apa kata kunci kita Jagoan Sigu? Setiap otoritas berasal dari Allah, aku mau mentaatinya. Oke, kita mau angkat lagu pujian kita, taat. Kita semua anak raja, Miss Winnie dan Jagoan Sigu, semuanya anak raja. Semangat ya semuanya, memuji Tuhan.
teman-teman, saat ini kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita membacakan ayat firman ini. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, halia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur. Kami Tuhan datang kepada Engkau setiap hari Tuhan. Bapakku datang padamu, naik
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Ke Bapa yang baik Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, jagoan Sigu semuanya, kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, apa yang kami pelajari tentang kami Tuhan, tahu bahwa otoritas itu berasal dari Engkau. Berkatilah Tuhan, biarlah Tuhan firman ini Tuhan melekat pada hati kami dan juga kami akan melakukannya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, papa mama kami yang sedang bekerja, dan berkatilah pekerjaan mereka, kesehatan, Engkau berikan mereka berkat berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Aduh, ini keterlaluan lurah ini. Ngapain sih negur-negur saya? Hanya gara-gara nggak pakai masker kok ditegur segala. Kan bisa aja cuma didiamkan, kan saya bukan warga yang tidak baik. Waduh, ternyata jagoan Sigu udah ada di sini semua ya. Sorry. Om Ebit ngeluh. Ya, itu tadi ya. Tadi Om Ebit waktu di jalan ditegur sama lurah gara-gara Om Ebit nggak pakai masker. Padahal maskernya itu Om Ebit bawa ini di kantong. Cuma karena lupa tadi lurah negur. Ya Om Ebit sedikit kesal ya, karena kok ditegur sih, ini udah bapak-bapak ditegur kan malu. Cuma ya Om Ebit salah juga ya teman-teman. Ya wajar aja kan lurah negur Om Ebit, karena lurah itu otoritasnya Om Ebit di kelurahannya Om Ebit. Pasti kalian semua ini punya lurah semua kan, atau camat ya. Kita punya otoritas ya. Om Ebit minta maaf ya, ternyata Om Ebit gagal juga. Tapi satu hal Om Ebit ingat ya, satu pelajaran yang luar biasa. Yang minggu lalu kalau nggak salah itu Miss Tina ngajarin kita untuk taat dan tunduk otoritas ya. Bagaimanapun kita harus taat dan tunduk otoritas. Siapa otoritas kita? Salah satunya yang diberikan Tuhan siapa? Yaitu papa dan mama ya. Bisa jadi juga kakak abang-abang kita yang ada di rumah, ya, guru di sekolah, pembina gereja anak, ya, itu adalah otoritas kita. Bahkan kalau di jalan itu polisi ya, itu adalah otoritas. Kemudian di negara kita ini ada presiden, wakil presiden, para menteri, mulai dari tingkat 2 ya, tingkat 1 sampai kepada kepala lingkungan. Itu adalah otoritas kita dan itu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, Om Ebit gagal juga nih, tapi Om Ebit mau belajar nih untuk tetap taat kepada otoritas. Amin. Nah, jagoan Sigu, kenapa sih kita harus taat kepada otoritas? Karena apa? Karena otoritas itu pemberiannya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat tadi bagaimana di drama yang di awal, Mita begitu nggak terima ya. Dia bilang, siapa sih Kak Nova itu? Kenapa harus ditaatin? Sementara ibu dan bapakku nggak nyuruh menjemur tilam. Nah, tapi Jeremia luar biasa ya. Dia bisa memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus tunduk pada otoritas. Amin. Karena apa? Karena semua otoritas itu berasal dari Tuhan. Tidak ada otoritas itu yang tidak berasal dari Tuhan. Amin. Makanya kita harus menyadarin sama seperti yang disadarin oleh Jeremia. Ya, itu yang harus kita lakukan. Satu hal ini yang penting sekali sebagai murid-murid Kristus. Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang taat dan tunduk pada otoritas. Nah, ini seperti klip yang satu nih. Ini Om Ebit mau tunjukkan satu klip video. Nah, coba kita lihat di klip ini. Nah, kalau kita lihat di klip ini, ternyata Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita mentaatinya. Ya, Tuhan memakai ada manusia, orang lain atau tanda supaya kita jangan melanggar aturannya. Nah, kalau kita melanggarnya, kita tidak menyadarinya, ada sesuatu penderitaan yang kita alami. Nah, coba lihat nih. Akhirnya orang ini karena dia tidak taat, dia mengalami penderitaan dan kesusahan. Nah, jagoan Sigu bisa lihat nggak? Kalau kita tidak taat, ya kita akan mengalami banyak kesengsaraan, betul nggak? Seperti yang dialami tadi orang yang di dalam video klip tadi. Nah, kadang-kadang
Memang Tuhan seringkali pakai otoritas yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Contohnya lewat orang tua kita. Ya, Tuhan itu memberikan perintah kepada kita untuk mentaati apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi mari kita punya sikap hati yang benar. Bagaimana kita taat dan tunduk kepada otoritas kita. Karena merekalah yang Tuhan sudah tempatkan di muka bumi ini. Om Ebit mau ngajak kita untuk melihat satu firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Mari sama-sama kita lihat di layar, kita akan membacanya sama-sama. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jagoan Sigu, di dalam Roma 13 tadi ayat 1 dijelaskan, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Artinya, semua otoritas ketika Tuhan tempatkan menjadi pemimpin kita, otoritas kita, menjadi orang tua kita, menjadi guru kita, semuanya itu memang Tuhan tempatkan. Amin. Itu kita syukurin. Apapun yang kita hadapin, mungkin kan kita menghadapin guru yang mungkin bagi kita itu kejam, atau mungkin papa mama yang kadang-kadang gak ngertiin perasaan kita. Tapi dengar baik, Allah yang menempatkan mereka di sana. Dan Tuhan pingin supaya kita mentaati mereka. Amin. Karena barang siapa melawan mereka, berarti melawan Allah. Atau dengan kata lain, kalau jagoan-jagoan Sigu mentaati otoritas, berarti jagoan-jagoan Sigu mentaati Allah secara langsung. Amin. Satu kisah yang menarik di dalam 1 Samuel 15. Ini luar biasa ya. Pada waktu itu, seorang raja diangkat untuk raja orang Israel. Namanya adalah siapa? Raja yang pertama. Iya betul. Raja Saul. Nah, coba bayangin. Raja Saul udah dipilih Tuhan nih. Udah diurapi oleh Imam Samuel. Nah, pada waktu itu Imam Samuel mendapat suatu message atau pesan dari Tuhan supaya Raja Saul bersama tentara-tentara Israel menumpas habis orang Amalek. Ya, karena orang Amalek pernah menghalang-halangi bangsa Israel. Pada waktu itu mereka mau melintas untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan pingin supaya bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul untuk menumpas mereka. Apa yang ditumpas? Apa yang dibinasakan? Apa yang dihabisin? Semuanya. Ya, mulai dari rajanya, orang yang pemimpin-pemimpinnya, sampai rakyat jelata, wanita, pria, anak-anak, bahkan hewan-hewannya. Semua harus ditumpas. Ya, pada waktu itu seperti itu kejadiannya. Nah, waktu itu Raja Saul dia mau. Disampaikan oleh Samuel, dia bilang dia mau. Tapi apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 15, kalau kita baca ayat 2 dan 3, 8, 9, dikatakan di sana bahwa Raja Saul tidak taat. Memang Raja Saul tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah. Tapi ada suara kenabian dari Imam Samuel yang mengatakan supaya ditumpas. Tapi pada waktu itu Raja Saul tidak mentaati. Dia membiarkan Raja Agag, yaitu Raja Amalek itu hidup. Dan juga kambing domba yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat itu dibawa, dikumpulkan rakyatnya. Dan Raja Saul itu tidak masalah, tidak memarahin. Justru ya mendukung. Dan dia bilang kepada Imam Samuel, dia bilang begini, ya gak apa-apa lah, ini kan untuk dipersembahkan buat Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu adalah ketidaktaatan. Dan kita tahu tadi dari klip yang kita lihat tadi di awal, bahwa ketika kita tidak taat, kita mengalami apa? Mengalami kesengsaraan. Nah, coba lihat, perhatikan. Di dalam gambar ini terlihat bahwa Raja Saul itu tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, jagoan-jagoan Sigu, Tuhan pengen supaya kita mentaati Tuhan. Amin. Nah, di sisi lain ada juga cerita bagaimana Petrus ya. Petrus dalam Kisah Para Rasul 10. Mari kita lihat sama-sama dari
gambar ini. Nah, di gambar ini adik-adik coba lihat ya. Ini adalah kisahnya seorang kepala pasukan Italia yang bernama Cornelius. Nah, Cornelius ini di dalam Kisah Para Rasul 10 dikatakan bahwa dia adalah seorang perwira Italia yang benar-benar saleh, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Suatu kali Tuhan berbicara kepada dia. Coba perhatikan, Tuhan berbicara kepada dia melalui seorang malaikat. Tuhan sampaikan bahwa Tuhan itu benar-benar telah mendengarkan doa-doa dia. Dan sedekahnya itu telah sampai naik ke hadapan Allah. Dan Tuhan ingin memberkatin Cornelius. Nah, pada waktu itu Tuhan ingin supaya Cornelius menyuruh suruhannya menjemput Petrus di Yope. Nah, pada waktu itu ada ketaatan dari Cornelius. Cornelius itu menceritakan kepada dua pesuruhnya dan satu perwiranya pasukannya ya untuk menjemput Petrus. Apa yang dilakukan oleh kedua suruhan dan satu perwira ini? Mereka taat. Ya, ketika mereka taat kepada Cornelius yang telah mendengarkan perintah dari Tuhan, mereka melakukannya dan beberapa hari mereka dalam perjalanan ke Yope, mereka menjemput Petrus dan membawa Petrus kembali ke rumahnya di rumah Cornelius. Apa yang terjadi? Tuhan melawat Cornelius dan seisi rumahnya. Coba lihat, karena ketaatan dua pesuruh dan satu orang pasukannya, berkat Tuhan sampai kepada Cornelius. Nah, coba kita lihat bagaimana pentingnya kita taat kepada otoritas kita. Kenapa? Tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di dalam kisah ini adik-adik, jagoan-jagoan Sigu. Ketika kita taat kepada orang tua kita, kita sedang mentaati Tuhan. Ketika kita taat kepada guru kita sedang taat kepada Tuhan. Justru kalau kita melawan kepada otoritas kita, kepada orang tua, kepada abang kita, kepada kakak kita, kepada guru kita, itu berarti kita sedang melawan kepada Tuhan. Ada di sini mau melawan kepada Tuhan? Ya, saya kira jagoan-jagoan Sigu tidak mungkin mau melawan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita miliki sikap hati yang benar. Di dalam Roma 13 berkata, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, ini luar biasa apa yang disampaikan firman Tuhan ini. Ya, suatu kali ada sebuah cerita juga Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu adalah seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dan di zaman itu hidup juga Raja Saul seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi coba kita lihat, Raja Saul pada waktu itu tidak lagi mentaati firman Tuhan. Tidak lagi dia mengikuti apa kata Tuhan seperti yang kita lihat tadi kisahnya ya. Nah, ketika dia tidak taat kepada Tuhan, roh Tuhan undur dari Raja Saul. Dan Tuhan mengurapi Raja Daud. Tapi pada waktu itu Raja Saul benci kepada Daud. Daud dikejar-kejar, pengen dibunuh. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mau untuk tetap menghormati Raja Saul. Coba kita lihat satu ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa roh Tuhan telah meninggalkan Raja Saul. Bahkan Tuhan mengizinkan roh jahat untuk membuat Raja Saul menderita. Ya, tapi puji Tuhan. Ketika Raja Daud ya menolong Raja Saul untuk mencegah roh jahat menyiksa Raja Saul dengan apa? Permainan kecapinya. Ini luar biasa. Bahkan Daud membantu Raja Saul. Tapi Raja Saul ketika dia tidak lagi diurapi Tuhan dan dia benci kepada Daud, dia pingin membunuh Daud. Kenapa? Karena dia pikir bahwa kalau nanti dia tidak ada lagi Raja Saul, maka kerajaan ini akan berpindah kepada Raja Daud. Dia dililiputi dengan rasa iri dan dia mau pingin bunuh Daud. Tapi Tuhan menyelamatkan Daud. Kenapa Tuhan menyelamatkan Daud? Karena memang Daud telah dipilih. Tapi yang luar biasa teman-teman jagoan Sigu, bagaimana sikap hati Daud. Di dalam 1 Samuel 24
dan juga 1 Samuel 26 dikatakan di sana ada 2 kali kesempatan Daud membinasakan Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Raja Daud berkata seperti ini, janganlah terjadi pada saya untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal tadi udah jelas-jelas kita baca, roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Tapi Daud punya sikap yang tetap hormat. Daud tetap menghormati Raja Saul. Sampai pada matinya Raja Saul, dia tetap menghormati. Ya, apa artinya ini? Ini adalah sikap seorang murid Yesus. Di mana apa? Dia memandang bahwa setiap otoritas itu, mereka itu adalah berasal dari Tuhan. Tidak peduli apakah otoritas ini menyebabkan saya menderita, menyebabkan saya bersuka cita, apa saja, tidak peduli. Yang penting sikap hati kita adalah mari kita tetap taat dan tunduk kepada otoritas kita. Amin. Ini adalah sifat atau sikap seorang murid Kristus. Satu ayat yang terakhir saya mau tunjukkan buat kita. Di dalam Roma 13 tadi, tapi ini ayat yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama ya. Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kalau kita perhatikan ayat ini, jagoan-jagoan Sigu, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh otoritas kita, ada berkat yang kita terima yang dikatakan oleh ayat 3 ini. Yaitu apa? Kita akan memperoleh pujian. Kita akan memperoleh penghargaan. Amin. Kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus, di mana kita mendatangkan kerajaan Tuhan, di mana kita berada. Ya, bukankah tujuan hidup kita adalah menjadi garam dan terang? Ketika kita menjadi garam dan terang, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Dibandingkan dengan apa? Ketika kita sering kali melawan orang tua kita. Ketika kita sering kali mengabaikan apa yang diminta oleh otoritas kita. Apa yang terjadi? Penderitaan demi penderitaan akan kita alami. Penderitaan demi penderitaan akan terus menghantam dirimu. Ya, tapi kalau engkau taat, maka pujian yang akan datang padamu. Ada berkat-berkat ilahi. Oleh karena itu, Om Ebit mau ajak kita. Ayo taat dan tunduk kepada orang tua. Taat dan tunduk kepada guru-guru. Kepada abang-abang kakakmu di rumah. Taatin mereka. Kepada siapa saja yang menjadi otoritas. Ya, di masyarakat juga. Taatin mereka. Jangan jadi anak-anak yang degil. Anak-anak yang suka melawan. Ya, jadilah anak-anak yang taat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setiap otoritas itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita taat kepada mereka. Amin. Baik, kita akan berdoa. Saya ajak kita semua supaya kita duduk dan kita bersikap berdoa. Kita datang pada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tempat ini dan di rumahmu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami belajar suatu hal yang penting. Di mana ada suatu nilai karakter dari seorang murid Yesus. Kami mau taat dan tunduk pada otoritas. Bapa, hari ini kami disadarkan lewat Roma 13 ini. Bahwa tidak ada pemerintah, otoritas yang tidak berasal dari Allah. Tuhanlah yang menetapkan mereka menjadi otoritas kami. Oleh karena itu ajari kami. Supaya kami melihat kepada Allah ketika kami melihat otoritas kami. Kami melihat kepada Bapa kami ketika kami melihat orang tua kami. Kami melihat kepada Allah ketika kami melihat guru-guru, pembina rohani kami. Bahkan otoritas-otoritas kami di masyarakat. Kami melihat kepada Tuhan karena kami percaya mereka ini ditempatkan Tuhan karena Tuhanlah yang menetapkan mereka. Dan ketika kami melihat mereka, ajari kami Bapa untuk kami mentaati mereka. Sebab firman berkata kalau kami mentaati otoritas kami sedang mentaati Tuhan. Tuhanlah yang membela kami.
Dan kami tahu semua itu mendatangkan pujian bagi kami. Sehingga lewat hidup kami nama Bapa dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, ampuni setiap kami. Kalau selama ini Tuhan, kami banyak tidak taat. Bahkan kami melawan, memberontak. Sekalipun tidak kelihatan nyata-nyata. Tapi di dalam hati kami sering kali kami melawan Tuhan. Bahkan mengutukin, mengucapkan perkataan-perkataan sia-sia, perkataan kotor terhadap orang tua, otoritas kami. Bapak ampuni kami Bapak, ampuni kami. Kami bertobat dalam nama Yesus. Jamah hati kami mau berubah Tuhan. Kami percaya kami akan bahagia dan umur panjang ketika kami taat kepada orang tua kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua jagoan-jagoan Sigu dan anak-anakmu dimanapun berada. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa kami yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jagoan Sigu, pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama adalah minggu depan kita masih ibadah via YouTube jam 8.30. Yang kedua adalah sertifikat saat teduh sudah bisa diambil di gereja. Silahkan jumpai Miss Winnie agar diberikan sertifikatnya. Yang ketiga adalah bagi jagoan Sigu yang ingin memberi persembahan, boleh menjumpai Om Robin atau Tante Frida di gereja. Yang keempat adalah bagi anak Sigu yang rindu melayani dan memiliki video kasihan, silahkan menghubungi pembina agar bisa dibuat jadwal melayaninya. Oke jagoan Sigu, yang terakhir adalah pemuritan tetap berjalan, silahkan menghubungi pembinanya masing-masing. Oke, itu aja pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jagoan Sigu, kita mau akhiri ibadah kita. Maukah kita semua bangkit berdiri? Ayo semua jagoan-jagoan Sigu, saya ajak kita bangkit berdiri. Ya, terima kasih. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita. Kita ucapkan doa Bapa kami. Baik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jagoan-jagoan Sigu, angkatlah kedua belah tanganmu. Kita terima berkat dari Bapa kita. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih anaknya dari Yesus Kristus, dan pertolongan perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.